Indah rasanya bisa melihatmu kembali di sini. Kau pernah bilang, tempat ini begitu istimewa bagimu. Kau sebut sebagai tempat bahagia, dan mungkin, bagi banyak orang, itu hanyalah kenangan kecil. Tapi tahukah engkau, segalanya berawal dari satu hal sederhana, sebuah amplop. Tidak ada segel emas, tidak ada lambang kerajaan, tidak juga tanda tanya besar di atasnya. Hanya sebuah bungkusan putih biasa yang dengan hati-hati diselundupkan melalui pintu belakang Clarence House di malam hujan yang gelap. Malam itu, tak ada petugas keamanan yang menyadarinya. Tak ada sorak-sorai atau tepuk tangan. Hanya suara deras air hujan yang mengetuk atap, seolah ikut menyaksikan detik-detik penentu sejarah keluarga kerajaan. Di dalam amplop itu terdapat surat. Tulisan tangan yang rapi, tenang, dan penuh pertimbangan. Bukan ancaman, bukan permintaan. Uang. Bukan pula omong kosong dari seorang pencari ketenaran, tapi hanya satu kalimat, sederhana, namun cukup untuk mengguncang fondasi sebuah dinasti. Saya percaya diri saya adalah anak biologis dari Raja Charles III, disertai bukti, DNA, nyata, kuat, tanpa celah. Sejak lama, Inggris dikenal sebagai tanah. Tempat rumor tentang keluarga kerajaan tumbuh subur. Kisah cinta terlarang, perselingkuhan, pengkhianatan, bahkan isu tentang pewaris rahasia, semua itu selalu mengisi halaman tabloid, kadang pudar, kadang justru semakin membara. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, tidak ada ruang untuk spekulasi, tidak ada celah untuk dusta. Dan Buckingham Palace, yang selama ini terlihat kokoh di atas tradisi dan protokol, mendadak berdiri di ambang ketidakpastian. Karena sekali lagi, ini bukan soal gosip murahan atau pencari perhatian. Ini adalah fakta. Bukti ilmiah, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari atau tutup mata, dan seperti itulah kebenaran, kadang ia datang dalam bentuk yang paling tidak kita duga. Dalam diam, dalam kesederhanaan, namun dampaknya terasa seperti guntur di tengah malam. Apa yang terjadi setelahnya? Apakah tahta akan goyah? Apakah hati seorang ayah siap menghadapi kenyataan yang mungkin saja mengubah masa depan seorang putra? Kita masih menunggu jawabannya. Ini bukan sekadar klaim biasa. Ini adalah fakta ilmiah, terdokumentasi, diverifikasi, tak bisa dibantah. Hasil uji DNA lengkap dari sebuah laboratorium genetika terkemuka di Eropa. Data yang jelas, objektif, tanpa keraguan sedikit pun. Dan hasilnya, 99,9% cocok. Bukan dengan Pangeran William, bukan juga dengan Pangeran Harry, tapi dengan Raja Charles sendiri. Bayangkan guncangannya. Bayangkan getaran itu sampai ke inti istana. Dalam sekejap, Buckingham Palace berubah menjadi benteng tertutup. Semua komunikasi eksternal diputus. Kantor pers diperintahkan untuk tidak merespons satupun pertanyaan. Email internal dihapus. Tim hukum langsung dikerahkan dalam hitungan jam. Namun, seperti air yang menembus celah tembok, kabar ini tak bisa dibendung. Dunia mulai membicarakannya. Jurnalis, pakar politik, hingga warganet biasa, semua bertanya, apakah keluarga kerajaan baru saja diguncang oleh skandal terbesarnya? Yang membuat kasus ini begitu unik bukan hanya bukti ilmiahnya, tapi juga waktu kemunculannya. Saat itu, Charles masih berusaha menyesuaikan diri dengan mahkotanya yang baru, masih mencoba menemukan irama sebagai raja. Di sisi lain, Ratu Camilla, wanita yang pernah disebut sebagai pelakor, masih berjuang keras untuk mendapatkan hati rakyat. Belum sepenuhnya diterima, belum sepenuhnya dimengerti, dan tiba-tiba muncullah bayangan masa lalu. Sebuah rahasia yang ternyata bukan hanya kenangan, tapi nyata. Ada seorang anak, hasil dari hubungan yang bahkan lebih tua dari cinta dan luka, bersama Putri Diana. Seorang anak yang kini sudah dewasa, yang mungkin, secara hukum maupun emosional, memiliki sesuatu yang bisa ia tuntut. Dan di tengah badai ini, Camilla berdiri, perempuan yang pernah dicela, yang melalui puluhan tahun pengasingan dan cercaan, kini memakai mahkota itu dengan kepala tegak. Tapi bagaimana rasanya saat sejarah mencoba menyeretnya kembali ke masa-masa gelap? Saat bayang-bayang mantan kekasih, suaminya hadir lagi dan membawa bukti tentang seorang anak yang selama ini tak pernah disebut? Apakah ini akan menggoyahkan tahta? Apakah rakyat akan mulai bertanya lagi, siapa sebenarnya yang layak duduk di sana? Pertanyaan-pertanyaan ini bergema, seperti dentuman jantung yang tak tenang. Karena kali ini, bukan hanya soal cinta atau kesetiaan. Kali ini, darah bicara. Dan darah tidak pernah berbohong. Bukan hanya tahta yang terancam, tapi warisan. Cerita
yang selama ini mereka bangun. Nama keluarga yang selalu diselimuti keangkuhan dan protokol kini goyah karena sesuatu yang jauh lebih personal. Sesuatu yang tidak bisa dibantah dengan pidato atau pengumuman resmi. Dari balik pagar istana terdengarlah kekacauan, teriakan marah, benda-benda antik yang hancur tak terelakkan, ancaman hukum yang saling bertabrakan, dan di tengah semuanya itu, diamnya raja seperti sebuah pengakuan tanpa kata, seolah ia tahu, seolah ia ingat, seolah desas-desus yang selama ini dibiarkan menguap ke udara dingin, ternyata adalah benih kebenaran yang akhirnya mekar. Keluarga kerajaan sudah berkali-kali menghadapi skandal. Skandal yang membuat tabloid laris dan publik berbisik di pojok-pojok kafe. Tapi kali ini bukan lagi soal kesalahan masa lalu yang bisa dilupakan. Ini bukan sekadar isu politik atau pelanggaran etika. Kali ini tentang darah. Darah yang tidak bisa dibohongi, dan di tengah badai itu Camilla berdiri, marah, merasa dikhianati, dikelilingi oleh bayangan masa lalu yang tak pernah ia pikir akan muncul kembali. Perempuan yang dulu dicela sebagai pelakor yang melalui api pengasingan, yang akhirnya naik tahta dengan harga yang tak semua orang pahami, kini harus menghadapi sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan. Ada cinta yang tersembunyi sebelum cinta itu sendiri punya nama. Ada hubungan rahasia yang terjadi sebelum Charles menemukan Diana, sebelum ia memiliki Camilla. Kisah yang selama ini hanya tersimpan dalam bisikan dan catatan kecil sejarah. Kisah yang jarang disentuh media, tapi tak pernah benar-benar hilang dari ingatan publik. Semua orang tahu kisah tragis Charles dan Diana, sebuah dongeng buruk yang dipertontonkan kepada dunia. Semua orang mengenal Camilla, cinta terlarang yang akhirnya mencapai mahkota. Tapi siapa dia? Wanita yang datang sebelum mereka berdua, tokoh samar di belakang tirai, wajah yang masih dikenali oleh banyak orang, nama yang belum sepenuhnya hilang dari ingatan kolektif. Dan kini, dari sisa-sisa kenangan itu, muncullah seorang anak. Bukan lagi bayangan, bukan lagi rumor, tapi nyata, darah, bukti, dan mungkin tuntutan atas sesuatu yang lebih dari sekadar pengakuan. Dia tak pernah tertangkap, kamera bersamanya. Dia tak pernah memberikan wawancara, tidak pernah meminta gelar atau pengakuan resmi. Namun, ia ada. Di sana, dalam bayang-bayang sejarah kerajaan yang jarang terungkap. Di akhir tahun 1970-an, saat Pangeran Charles secara resmi mulai menjalankan tugas-tugas kebangsawanan, jauh sebelum desakan untuk menikahi Diana, muncul nama perempuan itu adalah Lady Sarah Keell. Ia berasal dari keturunan bangsawan, dikenal karena kecerdasannya, sikapnya yang tenang, dan pandangan hidup yang penuh pertimbangan. Mereka bergerak di lingkaran yang sama, acara diplomatik, pacuan kuda, hingga pameran seni. Sahabat-sahabat dekat menyebutnya memesona, namun waspada. Selalu satu langkah lebih maju dari dunia gemerlap yang kadang bisa begitu ganas. Bagi Charles, ia adalah tempat berlindung yang langka. Kombinasi antara ketenangan dan privasi yang sulit ditemukan di tengah sorotan publik. Saat itu, Camilla baru saja menikahi Andrew Parker Bowles. Diana masih berusia belasan tahun. Charles, yang saat itu berusia 30 tahun dan diliputi rasa gelisah, mulai merasakan tekanan untuk menetap, memiliki keturunan, dan memilih seorang calon istri yang layak. Tapi hatinya berkata lain. Yang ia inginkan adalah Sarah. Menurut sumber internal yang sempat tersirat dalam catatan lama, hubungan mereka berlangsung lebih dari 2 tahun. Ada kunjungan ke Balmoral untuk akhir pekan yang sunyi. Panggilan malam hari yang disalurkan melalui asisten setia. Bahkan kabar tentang perjalanan rahasia ke Italia pada tahun 1979 dengan dalih urusan diplomatik. Sebuah kisah cinta yang tidak pernah tercatat resmi, tapi nyata. Sebuah kenangan yang tak pernah dibicarakan, tapi membekas. Konon, bahkan pernah ada rencana pertunangan yang tiba-tiba dibatalkan. Alasannya? Kabarnya, Ratu Elizabeth merasa Sarah terlalu tajam secara emosional, terlalu independen untuk dibentuk menjadi seorang calon menantu kerajaan yang ideal. Dan dengan begitu, ia pun lenyap dari layar radar kerajaan. Tidak ada skandal besar. Tidak ada percakapan panas di publik. Ia kembali ke kehidupan pribadinya, menikah dengan seorang duta besar Prancis 2 tahun berselang, lalu pindah ke Swiss. Namun, sebelum benar-benar menghilang dari sorotan, ia melahirkan seorang putra. Seorang anak laki-laki lahir tepat 9 bulan setelah pertemuan terakhirnya dengan Charles. Pertemuan yang,
Menurut pengakuan seorang mantan ajudan, membuat Pangeran Charles tampak seperti membawa beban seluruh dunia di bahunya. Saat ini, pria itu berada di awal usia 40 tahunnya. Dibesarkan di luar negeri, ia mendapat pendidikan swasta berkualitas, memiliki etika sosial yang baik, serta sikap rendah hati meski hidupnya tidaklah sederhana. Yang mengejutkan banyak orang, keluarganya selalu dalam kondisi finansial yang stabil. Disebut-sebut, biaya pendidikannya ditanggung oleh seorang dermawan anonim dari Inggris. Saat ulang tahun ke-18, ia menerima sebuah mobil mewah tanpa jejak pembeli yang bisa dilacak. Bahkan suatu kali, saat berkunjung ke London, ia sempat terlihat memasuki sebuah kantor hukum yang dikaitkan dengan lingkaran kerajaan, melalui pintu belakang. Meski begitu, semua ini tetaplah kabar, hanya bisikan. Sampai kini, selama puluhan tahun, desas-desus tentang pewaris rahasia Pangeran Charles, tentang kisah cinta sunyi yang melahirkan seorang anak kerajaan, berhasil disembunyikan rapat-rapat. Namun, seperti asap yang mulai menipis, kebenaran tak selamanya bisa tertutup. Istana membantah. Ajudan-ajudan senior menepis. Bahkan para jurnalis enggan menyentuh topik ini karena takut akan konsekuensi hukum yang bisa muncul tiba-tiba. Dalam sebuah pernyataan langka yang terlontar begitu saja kepada seorang sahabat dekat, sang ratu dilaporkan menyebut semua ini hanya khayalan belaka. Cerita yang diciptakan orang-orang untuk mengusir kebosanan hidup di bawah sorotan keluarga kerajaan. Namun kebenaran itu seperti darah. Ia selalu menemukan jalannya ke permukaan. Saat monarki mulai menghadapi tekanan besar untuk lebih transparan, kisah-kisah baru mulai bermunculan. Seorang pelayan yang telah pensiun mengaku pernah membawakan bunga mawar untuk seorang wanita yang tak pernah bisa dilupakan oleh Charles. Seorang arsiparis istana dikabarkan diam-diam dicopot dari posisinya setelah diduga menemukan surat-surat pribadi yang disembunyikan di laci palsu di Clarence House. Ada juga sebuah panggilan telepon anonim ke sebuah media Eropa yang menyiratkan bahwa rahasia terdalam Pangeran Charles bukanlah sesuatu yang tersembunyi di masa lalu, melainkan seseorang yang kini berjalan di dunia nyata dan memakai wajahnya. Namun istana tetap kukuh. Tidak ada pengakuan, tidak ada komentar resmi. Jangan khawatir, begitu kata mereka. Tapi di balik layar, ketegangan terus meninggi. Camilla, yang dikenal memiliki rasa cemburu yang sangat kuat dan tercatat dalam banyak kesaksian, disebut-sebut pernah melarang Charles menyebut nama Sarah bahkan dalam obrolan pribadi. Dan suatu kali ketika ditanya oleh seorang ajudan dekat apakah ia pernah memiliki anak sebelum menikahi Diana, Charles kabarnya langsung memucat. Tidak ada jawaban, tapi diam itu sendiri seringkali merupakan jawaban terkuat. Kini, ketika bukti DNA menjadi sorotan dunia dan seorang pria dewasa tampil membawa klaim yang dulu tak berani disebut dengan lantang, bisikan itu tidak lagi hanya sekadar desas-desus. Kini, mereka mengetuk pintu gerbang istana Buckingham dengan suara yang tidak bisa diabaikan. Dan Camilla akan mendengarnya jelas dan nyata. Namanya tidak tercatat dalam buku sejarah. Anda tidak akan menemukan sampul majalah berkilau dengan fotonya saat masih bayi. Namun selama lebih dari 4 dekade, satu individu hidup di luar pengakuan kerajaan, lahir bukan dari skandal, tapi dari diamnya suara. Perkenalkan Sebastian David Kiel. Sebuah enigma hidup, publik tetapi tersembunyi, bergelimang hak istimewa namun tak terlihat. Ia mungkin adalah putra yang tidak pernah diakui oleh Raja Charles. 3 Sebastian lahir di Jenewa, Swiss, pada awal tahun 1980, 9 bulan setelah kunjungan terakhir Lady Sarah Kiel ke Britania Raya. Surat kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah. Ibunya, seorang bangsawan dengan garis keturunan terhormat, dikenal sangat menjaga privasi. Ia menolak semua ajakan wawancara dan memilih pindah ke sebuah rumah besar di pinggiran kota Lausanne, jauh dari sorotan media. Sejak awal, hidup Sebastian berada dalam situasi yang tidak biasa. Seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh sebuah yayasan keluarga. Masa kanak-kanaknya dimulai di sebuah institusi Montessori bergengsi, lalu dilanjutkan di sebuah sekolah asrama swasta di Inggris. Sebuah kehidupan yang tampak sempurna dari luar, namun menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Sebuah riwayat yang dibentuk bukan oleh penolakan, tapi oleh kesepakatan untuk tidak mengatakan apa-apa. Dan kini, setelah bertahun-tahun dalam sunyi, mungkin saatnya cerita ini mulai didengarkan. Guru-gurunya menggambarkan Sebastian sebagai pribadi yang terdidik baik, fasih berbicara, sangat ingin tahu, dan menunjukkan kedewasaan yang luar biasa untuk usianya. Salah seorang guru bahkan mencatat bahwa ia memiliki sikap layaknya seseorang yang dibesarkan di hadapan publik. Hanya saja, publik itu tak pernah benar-benar melihatnya. Tapi bukan hanya sikapnya yang membuat orang memperhatikan. Ada juga wajahnya.
Garis rahang yang tegas, mata yang rapat, dan bentuk hidung yang begitu mirip dengan penampilan Charles di masa muda. Bukan sekadar kemiripan samar, ini jelas dan mencolok. Seorang guru pernah berkata, "Kalau aku tidak tahu lebih baik, aku kira kamu baru saja keluar dari Sandringham." Sebastian hanya tersenyum lebar. Di awal 20 tahunnya, ia pindah ke London. Tapi bukan untuk bersenang-senang, menjadi model, atau mengejar ketenaran. Ia memilih jalur yang jauh lebih tenang. Ia masuk secara diam-diam ke King's College London untuk mempelajari hukum internasional. Tidak ada media sosial, tidak ada mobil mencolok. Namun segalanya sudah terpenuhi sebelum ia memintanya. Teman-teman, dekatnya bahkan sempat heran dengan asal-usul dukungan finansial yang ia terima. Menurut mantan teman sekamarnya, Sebastian tidak pernah membicarakan dari mana uang itu berasal, tapi selalu tersedia. Biaya kuliah, sewa tempat tinggal, hingga pakaian buatan penjahit khusus. Semuanya sudah diatur. Seperti ada sponsor tak terlihat yang menjaganya dari kejauhan. Sebuah kehidupan yang nyaris sempurna, namun diliputi pertanyaan besar. Sebuah eksistensi yang tidak bisa disebut kebetulan, tetapi juga belum bisa disebut milik siapapun. Dan mungkin, itulah yang membuat cerita Sebastian begitu unik. Ia tumbuh dewasa tanpa nama, tanpa pengakuan, tetapi dengan segala hal yang sering kali menyertai. Darah biru, dokumen keuangan yang baru saja dirilis memberikan petunjuk baru yang tidak bisa diabaikan. Sponsor yang selama ini menjaganya ternyata berasal dari sebuah yayasan palsu, sebuah entitas bayangan yang terafiliasi dengan kantor hukum pribadi keluarga kerajaan. Kantor yang sama yang pernah mengelola aset-aset milik Charles saat masih menjabat sebagai Duke of Cornwall. Apakah ini hanya kebetulan? Mungkin. Tapi mungkin juga bukan, lalu datanglah bisikan-bisikan itu lagi. Kabar menyebutkan bahwa Sebastian beberapa kali terlihat mendekati Clarence House, tempat tinggal resmi Raja Charles. Namun ia tak pernah masuk melalui pintu utama. Ia juga tak pernah diumumkan kehadirannya. Berdasarkan pengakuan mantan pegawai istana, ia selalu masuk lewat pintu belakang. Cepat, diam-diam, tanpa ada catatan resmi. Dan selalu di malam hari, seorang sopir veteran yang sudah puluhan tahun bekerja untuk keluarga kerajaan menceritakan sebuah percakapan yang membuatnya gelisah. Dalam suatu kesempatan, seorang pejabat senior memperingatkannya, jika ia ketahuan masih menjalin hubungan dengan Charles, maka akan terjadi Perang Dunia Kedua. Dia tentu saja merujuk pada Camilla, namun hingga kini Sebastian tidak pernah bersuara. Tidak ada wawancara, tidak ada gugatan hukum. Ia tetap diam, seperti yang selalu ia lakukan, tapi orang-orang di sekitarnya menyaksikan sendiri. Ia selalu tahu kebenaran itu. Seorang teman masa kecilnya menceritakan momen yang tak terlupakan. Saat Sebastian berusia 16 tahun, ia membuka sebuah amplop usang dan berbisik pelan, "Semua yang kukira benar tentang diriku, ternyata dusta." Meski begitu, ia tetap diam. Sampai sekarang. Dan mungkin diamnya dia justru adalah cara paling keras baginya untuk bersuara. Lalu, apa yang berubah? Menurut sumber-sumber terdekat, semuanya bermula saat penobatan terakhir, ketika Charles secara resmi menerima mahkota sebagai raja. Dari kejauhan, Sebastian menyaksikan pria yang selama ini ia anggap sebagai ayahnya naik tahta, seolah-olah ia tidak pernah ada. Pemandangan itu menghancurkan sesuatu dalam dirinya. Tidak lama setelah itu, Sebastian mulai mencari nasihat hukum secara rahasia. Setelah bertukar sampel DNA dan menerima hasil laboratorium, kebenaran pun tak bisa lagi disangkal. Ia memiliki kesesuaian genetik sebesar 99,9% dengan Raja Charles III. Meski begitu, istana tidak pernah menyebutkan namanya. Keberadaannya tidak diakui. Namun bukti itu kini sudah tersebar, dan dunia mulai memperhatikan. Seberapa dalam pun sebuah rahasia dikubur, suatu hari ia akan tumbuh dewasa dan mengetuk pintu istana Anda. Selama ini, monarki Inggris selalu bergantung pada kerahasiaan, pengendalian informasi, dan ketepatan waktu. Tapi tidak ada protokol istana yang bisa mempersiapkan mereka pada pagi dingin yang datang membawa surat kabar dari masa lalu. Pada suatu pagi yang cerah di kawasan Mayfair, sebuah dokumen tertutup tiba di sebuah kantor hukum pribadi melalui kurir. Laporan genetik yang disegel, dilengkapi dokumen terverifikasi, pengesahan dari laboratorium independen, dan satu kesimpulan yang sulit dibantah. Raja Charles III adalah ayah biologis dari seorang pria berusia 44 tahun yang belum pernah diakui oleh keluarga kerajaan. Sebuah fakta yang tidak bisa dihapus, tidak bisa ditarik kembali. Dan seperti bayangan yang akhirnya mendapatkan wujud,
Sebastian David Kiel kini berdiri di ambang sejarah, diam-diam, tapi nyata. Sebastian David Kiel, pria yang diklaim sebagai hasil cinta antara Charles dan Lady Sarah Kiel, mulai mencari jawaban secara diam-diam beberapa bulan yang lalu. Menurut teman-temannya, ia telah membawa beban misteri ini selama puluhan tahun. Sebuah rahasia yang menimbulkan pertanyaan besar, tapi tidak pernah mendapat penjelasan. Ia adalah seorang lelaki yang selama ini dianjurkan untuk tetap rendah hati, menjaga sikap, dan tidak terlalu banyak bertanya. Tapi setelah penobatan Charles, segalanya berubah. Ia tak bisa lagi diam begitu saja. Dalam hati, sesuatu telah pecah. Seorang sahabat dekat mengungkapkan bahwa Sebastian menyaksikan dari kejauhan saat pria yang selama ini ia yakini sebagai ayahnya resmi menerima mahkota kerajaan, seolah-olah ia Sebastian tidak pernah ada, bukan hanya rasa sakit biasa. Ini adalah pengkhianatan yang terasa sangat dalam, hampir saja menyentuh sisi spiritual dari jati dirinya. Dengan langkah yang tenang namun penuh tekad, Sebastian kemudian menghubungi sebuah lembaga uji genetik ternama di Eropa yang bermarkas di Swiss. Institusi yang dikenal karena kerahasiaannya dalam menangani klien-klien penting, keluarga kerajaan, tokoh politik, hingga miliarder dunia. Prosesnya sendiri terdengar sederhana, tapi dampaknya jauh dari kata biasa. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan, lembaga tersebut membutuhkan sampel DNA dari Sebastian dan juga dari Charles. Dan disinilah cerita mulai mengambil arah yang mengejutkan. Di dalam istana, di tengah rutinitas harian yang terlihat biasa saja, seorang kontak dari dalam tim pemeliharaan, mantan ajudan yang diam-diam memiliki simpati, melakukan tugas yang tidak tercatat dalam daftar pekerjaannya. Ia berhasil mengambil sehelai rambut milik Raja Charles, dengan hati-hati diambil dari sebuah sisir yang baru saja digunakan oleh sang raja dalam perjalanan dinasnya. Sesuatu yang tampak kecil, tapi akan menjadi kunci dari sebuah kebenaran yang selama ini tertutup. Dan dari titik inilah, benih-benih sebuah kisah yang sempat ingin dilupakan, mulai tumbuh kembali, pelan, tapi pasti, menuju terang. Rantai penanganan sampel itu aman, prosedurnya kuat secara hukum, dan seluruhnya dikonfirmasi oleh dua saksi pihak ketiga. Sampel milik Sebastian sendiri dikumpulkan di bawah pengawasan ketat laboratorium. Lalu hasilnya pun keluar, 99,97% kesesuaian genetik. Tidak ada ruang untuk debat. Tidak ada celah hukum. Tidak ada keraguan. Sebastian bukanlah seorang penipu. Ia juga bukan orang yang hidup dalam khayalan. Secara ilmiah, ia adalah putra biologis dari Raja Charles III. Saat tim hukum Sebastian menerima laporan tersebut, mereka tidak langsung menghubungi media. Mereka memilih jalur yang lebih tenang, tapi jelas arahnya. Sebuah surat rahasia dikirim ke Clarence House. Alamatnya tercantum langsung untuk Raja Charles sendiri. Di dalamnya termasuk salinan laporan DNA, sebuah pernyataan singkat dari Sebastian, dan satu permintaan yang begitu sederhana namun syarat makna. Saya tidak menginginkan gelar. Saya tidak menginginkan kekayaan. Saya hanya ingin kebenaran diakui secara terbuka. Menurut sumber dari dalam istana, respons yang datang bukanlah kesunyian, melainkan gerak cepat, gerak darurat. Camilla dilaporkan dibatalkan dari sebuah acara publik yang sudah direncanakan. Tim hukum dikerahkan. Telepon berdering tanpa henti selama 48 jam. Bukan karena mereka meragukan keabsahan hasil uji DNA, tapi karena hasil itu membuktikan apa yang selama ini mereka takuti. Dan untuk pertama kalinya, bayangan yang selama ini diabaikan bukan lagi sekadar ancaman. Ia telah berdiri di ambang pintu, dengan bukti di tangan dan mata dunia yang mulai menyaksikan. Sebuah kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Seorang asisten yang memilih tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa istana tidak membantah. Tidak ada amarah, tidak ada kejutan. Yang ada hanyalah diam, bukan sekadar kesunyian biasa. Ini adalah jenis diam yang berteriak dari rasa bersalah. Dalam hitungan hari, rapat tertutup digelar di balik pintu terkunci. Camilla kabarnya marah. Ia menuntut jawaban. Bagaimana ini bisa terjadi, dan bagaimana sesuatu sebesar ini bisa disembunyikan begitu lama. Sementara itu, para staf istana menggambarkan kondisi Raja Charles dengan satu kata, terganggu. Bukan kaget, bukan bingung. Tapi seperti seseorang yang dibayangi oleh sesuatu yang sangat dalam, yang tak bisa lagi ia hindari. Di luar tembok istana, para jurnalis mulai bergolak.
Dokumen hasil uji DNA bocor bukan dari Sebastian, tapi dari seseorang di lingkaran hukum yang merasa geram melihat upaya monarki untuk menenggelamkan kebenaran sekali lagi. Informasi itu menyebar cepat, dari media Eropa hingga akhirnya menjadi berita dunia. Judul-judul muncul satu persatu. Ledakan DNA kerajaan. Charles memiliki putra rahasia. Laboratorium mengonfirmasi, mahkota ternoda. Putra cinta raja muncul dengan bukti ilmiah. Mimpi buruk terburuk Camilla. Hubungan. Rahasia dikonfirmasi. Dan dengan itu, dongeng itu mulai retak. Karena kali ini, kekuatan sejarah yang penuh rahasia, propaganda, dan penekanan selama berabad-abad, akhirnya dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa dimanipulasi. Sains dingin dan faktual, tidak ada lagi alasan untuk membantah. Sang raja memiliki seorang putra. Bagi Ratu Camilla, skandal ini bukan hanya soal malu. Ini adalah guncangan besar terhadap tempatnya sebagai simbol keluarga baru yang sah. Kekuasaannya bukan lagi tanpa bayangan. Dan sejak detik hasil DNA tiba di Clarence House, atmosfer berubah. Para staf menggambarkannya sebagai tekanan yang nyaris tak tertahankan, seperti badai yang perlahan-lahan menghancurkan dinding istana dari dalam. Untuk Ratu Camilla, ini bukan hanya tentang masa lalu yang datang kembali. Ini adalah pertanda bahwa sejarah sedang menulis bab barunya, dan tidak ada protokol, tidak ada penghalang, tidak ada keheningan yang cukup dalam untuk mengubur kebenaran selamanya. Ini bukan lagi sekadar skandal publik. Ini adalah peperangan pribadi yang meledak di jantung pemerintahan yang ia bangun dengan begitu hati-hati. Camilla terguncang ketika kebenaran itu akhirnya keluar dari balik tembok istana. Tapi ledakan emosinya tidak datang secara tiba-tiba. Ia dimulai dengan hal-hal kecil yang tampak biasa. Sebuah pertemuan siang dengan amal kerajaan dibatalkan. Tim keamanannya diganti. Sebuah makan malam pribadi bersama Charles kabarnya dipindahkan. Bukan ke ruang makan, tapi ke dua ujung berbeda di dalam rumah. Lalu dentumannya tiba. Menurut beberapa sumber dari dalam istana, Camilla menangis marah. Selama sekitar 20 menit setelah membaca dokumen DNA tersebut. Ia mengunci diri di kamar. Dari dalam, suara pecahan kaca terdengar, gelas kristal dilemparkan ke dinding. Satu persatu. Seorang pembantu lama terlihat keluar dari apartemen dengan mata berkaca-kaca. Seorang lagi menyebutkan bahwa ia belum pernah mendengar amarah sedahsyat itu dari manusia manapun. Untuk sesaat, Camilla benar-benar kehilangan kendali. Namun, menurut salah seorang sumber dekat, ini bukan hanya soal perselingkuhan lama yang terbongkar. Ini tentang arti dari semuanya. Anak itu nyata. Bukti DNA sah. Dan dalam waktu singkat, seluruh negeri akan tahu bahwa Raja Charles memiliki seorang putra, tapi bukan dari Camilla. Bagi seorang wanita yang naik dari posisi selingkuhan menjadi ratu pendamping setelah puluhan tahun melawan stigma dan skandal, ini seperti mimpi buruk yang ia kira sudah dikubur dalam-dalam. Tapi ternyata, masa lalu itu punya cara sendiri untuk bangkit kembali. Dan kali ini, ia tidak datang dalam bentuk gosip atau tuduhan tak berdasar. Ia datang dengan bukti ilmiah, dengan data genetik, dengan kepastian yang tidak bisa lagi disembunyikan di balik tirai kerajaan. Maka, untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai ratu, Camilla merasakan sesuatu yang sangat asing, ketidakpastian, dan di dalam istana yang megah itu, diam-diam, kesedihan bergema lebih keras daripada tangis yang pecah di dinding kamar pribadinya. Ia sudah terbiasa dengan sorotan tajam dari publik. Dulu, ia dicela karena menjadi wanita lain dalam kisah hancurnya pernikahan Charles dan Diana. Ia bertahan melalui cemoohan, artikel surat kabar yang menyebutnya sebagai perusak rumah tangga, bahkan desas-desus yang menghantui setiap langkahnya. Tapi, ia tidak jatuh. Ia bertahan. Bahkan menang. Ia akhirnya menikahi raja. Dan kini, tepat ketika ia akan menerima mahkota yang selama ini mungkin ia anggap sebagai simbol penebusan, masa lalu datang kembali, bukan dalam bentuk gosip atau tuduhan, kosong. Kali ini, ia hadir dalam wujud seorang pria dewasa. Dengan DNA kerajaan yang terbukti, dukungan media, dan kemampuan untuk menghancurkan warisan Camilla hanya dengan satu wawancara saja. Menurut sumber dari dalam istana, Camilla langsung meminta tim hukum untuk menghilangkan aib ini dengan cara resmi, mengeluarkan pernyataan yang membantah klaim DNA, menjatuhkan kredibilitas Sebastian, dan mengancam tindakan hukum kepada setiap media yang memberitakan kisah ini. Namun Raja Charles tidak merespons, hampir tidak berkata apa-apa.
Camilla marah karena diamnya dia. Konon, ia menyalahkan Charles atas kesunyian itu, menuduh bahwa arwah Diana sekali lagi menghancurkan mereka berdua. Dalam amarahnya, ia membanting pintu begitu keras hingga kusen kayu itu retak. Keamanan pun diperintahkan untuk berjaga di luar apartemennya. Bukan karena ia membahayakan orang lain, tapi karena ia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam sunyi istana yang megah, sebuah dinasti yang dibangun dengan susah, payah mulai goyah. Bukan oleh pengadilan, bukan oleh protes rakyat, tapi oleh kebenaran yang datang dalam bentuk seorang pria bernama Sebastian David Kiel. Dan kali ini, tidak ada restorasi yang bisa menghapus bekas goresan dari masa lalu. Yang paling menyakitkan bagi Camilla, menurut sumber dari dalam istana, bukanlah desas-desus atau ancaman hukum, melainkan simpati publik yang mulai berpihak pada Sebastian. Ia tidak menuntut gelar, ia tidak meminta kekayaan, yang ia cari hanyalah pengakuan ke sebuah kata yang begitu sederhana, tapi memiliki beban sejarah yang sangat berat. Dan dalam perbandingan itu, Camilla justru terlihat semakin rentan. Sikap Sebastian yang tenang, matang, dan penuh martabat membuatnya tampak seperti tokoh yang lebih manusiawi dibandingkan mereka yang duduk di tahta. Dalam sebuah pesan suara bocoran yang diduga berasal dari Camilla kepada seorang sahabat dekat, ia dilaporkan berkata, "Mereka akan menggambarkannya sebagai pewaris sah. Mereka akan membuatku terlihat seperti penipu lagi. Setelah segala yang kupertaruhkan, setelah semua pengorbananku." Beberapa mantan pegawai istana menyebut amarah Camilla sebagai sesuatu yang belum pernah mereka lihat sejak era konfrontasi paling panas antara Putri Diana dan Charles. Sebuah kombinasi tragis antara kesedihan, kecemasan, dan keputusasaan. Ia bukan lagi ratu yang tenang, yang tersenyum lebar di samping raja dalam kunjungan resmi. Di balik pintu tertutup, Camilla telah berubah. Wanita yang dulunya penguasa strategi diplomasi kerajaan, kini tenggelam dalam badai emosinya sendiri. Lebih dari sekadar marah, ia takut. Takut bahwa ia sedang digantikan, bukan oleh seorang musuh nyata, tapi oleh bayangan masa lalu, oleh rahasia yang akhirnya punya wajah, oleh seorang pria bernama Sebastian, yang secara biologis berdiri cukup dekat dengan tahta untuk mengguncang fondasi keluarga kerajaan. Dan Camilla, untuk pertama kalinya, siap berperang, bukan hanya demi tahta, tapi demi identitasnya sendiri. Sebab kali ini, pertarungannya bukan melawan gosip, pertarungannya melawan darah. Sementara badai melanda Clarence House dan amarah Camilla menggelegar di balik pintu tertutup, satu pasangan tetap terlihat tenang. Pangeran William dan Putri Catherine, bukan sekadar untuk kamera. Bukan pula karena tidak peduli. Ketenangan mereka adalah bentuk dari kontrol yang sengaja dipelihara, demi masa depan monarki itu sendiri. Dalam istana yang diguncang oleh pengungkapan DNA dan rasa percaya diri yang mulai retak, William dan Kate memilih diam. Bukan diam tanpa arti, tapi diam yang penuh perhitungan. Mereka memperketat lingkaran kepercayaan, mengamati medan pertempuran, bergerak seperti pemain catur yang tahu bahwa setiap langkah harus tepat, sebab taruhannya bukan hanya reputasi. Menurut sumber dalam, William kabarnya terguncang, tapi bukan terkejut. Desas-desus tentang seorang saudara tiri sudah lama beredar di dalam keluarga kerajaan. Sejak ia masih kecil, ia pernah mendengar bisikan-bisikan dari pejabat istana, pelatih, hingga tabloid murahan. Tapi selama ini, tidak pernah ada bukti ilmiah. Sampai sekarang. Dengan hasil DNA yang sudah terkonfirmasi dan istana yang mulai panik, William menyadari betul apa yang sedang dipertaruhkan. Ini bukan lagi soal skandal ayahnya. Ini tentang kepercayaan publik. Tentang bagaimana garis suksesi dilihat oleh dunia. Dan tentu saja, tentang posisi rapuh monarki di tengah zaman modern yang semakin tidak sabar terhadap ketidakjujuran dinasti. Menurut pengakuan salah seorang penasihat dekat, William disebut berkata kepada timnya, "Kita tidak akan ikut campur. Kita tidak akan menjelek-jelekkan. Kita tunggu, dan kita siapkan segalanya. Prioritas utamanya bukanlah untuk melemahkan Sebastian, tapi untuk melindungi anak-anaknya. Pangeran Louis, Putri Charlotte, dan Pangeran George, mereka adalah wajah baru monarki. Mereka adalah simbol harapan di era yang semakin sulit. Dan dalam guncangan ini, William dan Kate memilih jalan yang paling sulit. Diam, bersabar, dan menjaga agar api yang membakar generasi sebelumnya tidak sampai merembet ke masa depan yang mereka bangun. Sebab kali ini, yang dipertaruhkan bukan hanya mahkota, tapi warisan sebuah institusi.
Penemuan seorang pamannya sendiri yang selama ini tersembunyi bisa mengubah arah opini publik, memicu intrik-intrik baru, dan membahayakan citra keluarga kerajaan yang selama ini dibangun dengan penuh perhitungan. William, yang sejak lahir dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan, memilih jalur yang tenang namun tegas. Ia tidak merespons dengan amarah atau klaim dramatis. Ia percaya pada kekuatan yang tidak terlihat, pengaruh yang tumbuh dalam kesabaran dan keteraturan. Dan di sampingnya, seperti biasa, ada Kate. Ia adalah jangkarnya William. Di balik tembok istana, ia memberi nasihat yang tajam namun bijaksana. Ia mengingatkan William betapa pentingnya untuk tetap terlihat di atas badai. Bukan karena tidak peduli, tapi karena itulah cara monarki bertahan, dengan menjadi simbol ketenangan di tengah kegaduhan. Maka penampilan publik mereka dirancang dengan cermat. Senyum tak pernah pudar, pelukan terasa nyata, mereka hadir di acara. Anak-anak mendukung amal, menerima tamu negara. Selalu bersama, selalu stabil. Dalam setiap foto dari paparazzi, mereka ingin menunjukkan satu hal. Keluarga kerajaan masih utuh. Tapi di balik layar, Kate sudah mulai menyusun langkah-langkah antisipatif. Menurut sumber terpercaya, ia telah meminta tim media internal untuk memantau narasi yang berkembang di berbagai platform. Timnya mengumpulkan setiap judul berita, setiap cuitan, setiap video tentang munculnya Sebastian, bukan untuk menekan, tapi untuk memahami. Untuk melihat kemana arah angin bertiup. Apa yang mereka temukan? Simpati publik sedang bergeser. Tapi, bukan ke Camilla. Bukan ke Charles. Melainkan ke Sebastian. Seorang pria dewasa yang bicara dengan tenang, jelas, dan hanya meminta satu hal, pengakuan. Dari hari ke hari, desakan agar Istana Buckingham memberikan pernyataan resmi semakin keras. Ada yang berspekulasi bahwa William mungkin akan menghubungi Sebastian secara langsung. Ada juga yang meyakini ia menunggu apakah Charles akhirnya akan berbicara, atau biarkan kesunyian itu menenggelamkan semuanya. Apapun strateginya, satu hal pasti, William dan Kate telah belajar dari sejarah. Mereka tahu bagaimana keluarga besar mereka gagal saat menghadapi Putri Diana. Mereka menyaksikan sendiri bahaya dari diam yang terlalu lama. Dan mereka tidak berniat mengulangi kesalahan yang sama. Camilla mungkin sedang runtuh tertekan-tekanan. Charles mungkin masih bersembunyi di balik pintu-pintu antik. Tapi William dan Kate, mereka tidak akan duduk diam menunggu badai berlalu, mereka akan berdiri tegak, dan jika perlu, mereka akan belajar berlayar di tengah badai. Lalu bagaimana dengan William dan Kate? Mereka selama ini telah mempersiapkan kelangsungan monarki dengan strategi yang jelas. Tetap tenang, selalu siap, dan ambil kendali saat waktu tepat tiba. Dulu, kabar tentang Sebastian hanyalah desas-desus. Bisikan dari balik tirai beludru, pandangan-pandangan. Saling mengerti antara mereka yang terlalu banyak melihat, tapi terlalu sedikit bicara. Tapi kini, itu bukan lagi gosip. Tes DNA tidak berbohong. Seorang pria yang dibesarkan dalam kesunyian, disembunyikan dari sorotan publik, ternyata membawa darah. Seorang raja. Ia memiliki mata Charles. Postur tubuhnya menyerupai. Bahkan nadanya pun menyimpan irama yang sama. Dan kini, berkat sains, ia tahu kebenaran. Dunia juga tahu, kemarahan Camilla mungkin mendominasi halaman depan surat kabar. Teriakannya, pintu yang dibanting, ketakutannya akan penggantian dirinya, semuanya adalah tanda bahwa kekuasaannya tak pernah benar-benar stabil. Tapi apa sebenarnya cerita di balik semua ini adalah keroposnya fondasi monarki itu sendiri. Rahasia yang bertahan seumur hidup. Warisan yang dibangun atas dasar penyangkalan. Dan di tengah semuanya ada Charles. Pria yang diamnya begitu keras hingga terdengar seperti pengakuan tanpa kata. Tidak bisa lagi kita mengelak. Sebastian ada. Ia nyata. Ia bangsawan. Dan meskipun ia mungkin tidak akan pernah memakai mahkota, kehadirannya saja sudah cukup untuk mengguncang keyakinan siapapun yang duduk di atasnya. Monarki selama ini digambarkan sebagai lembaga yang tak tersentuh, simbol kelangsungan ilahi dari generasi ke generasi. Tapi kisah ini mengungkap sesuatu yang lebih berbahaya, bahwa mereka juga bisa terluka, bahwa mereka juga bisa berbohong, bahwa mereka juga bisa menyembunyikan kebenaran. Dan kadang-kadang, kebenaran itu datang ke pintu istana, dengan dokumen. Lahir di satu tangan, hasil tes DNA di tangan yang lain. William dan Kate mungkin masih bisa menyelamatkan sisa-sisa warisan yang bisa dipertahankan. Istana mungkin masih bisa memutar narasi sesuai keinginan mereka. Tapi bab ini tidak bisa dihapus. Ceritanya sudah terucap.
Rahasia terdalam mahkota itu telah terbongkar, telah terungkap, tidak bisa dibantah. Dan inilah yang membuatnya sangat royal bukan karena garis keturunan, tapi karena akhirnya dunia melihat monarki juga manusia.